Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 241252447. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kimia organik. Yang pertama ada definisi. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat dari karbon. Hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani sakarbon berarti gula. Biomolekul terdiri dari atom C, hidrogen H, dan oksigen O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air. Dan rumus empiris CmH2ON. Dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Dan ini ada gambar struktur karbohidrat. Yang pertama ada furan dan piran. Yang selanjutnya yaitu jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, oligosakarida, poligosakarida. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida ialah karbohidrat sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja dengan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat alam. Monosakarida yang paling sederhana adalah gliseraldehida dan dihidrosiaseton. Yang ini ada mekanisme dari monosakarida. Yang pertama ada gugus fungsional, aldosa atau glukosa. Yang kedua ketosa atau fruktosa. Yang selanjutnya yaitu jumlah atom C. Yang pertama ada triosa, tetrosa. Yang untuk ketosa ini ada pentosa, heksosa. Yang ini adalah contoh dari struktur monosakarida sendiri. Yang selanjutnya yaitu oligosakarida. Senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain membentuk satu molekul disakarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida, yaitu yang terdiri atas tiga molekul monosakarida dan tetrasakarida, yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Oligosakarida yang paling banyak terdapat di alam ialah disakarida. Dan ini ada contoh dari mekanisme oligosakarida sendiri. Yang pertama ada disakarida. Disakarida ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada maltosa. Maltosa, laktosa, sukrosa. Yang kedua ada trisakarida, rafinosa, tetrasakarida, staciosa. Dan ini ada struktur dari oligosakarida. Selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida adalah molekul besar dan kompleks yang tersusun dari banyak monosakarida. Jika penyusunnya hanya satu jenis, monosakarida disebut homopolisakarida. Sedangkan jika mengandung lebih dari satu jenis senyawa disebut heteropolisakarida. Umumnya polisakarida berwarna putih, tidak kristal, tidak manis, dan tidak memiliki sifat mereduksi. Berat molekulnya sangat besar, bisa mencapai jutaan. Polisakarida yang larut dalam air membentuk larutan koloid. Berikut ini ada mekanisme dari polisakarida. Yang pertama yaitu ada homopolisakarida, dibagi menjadi 5. Yang pertama dextrin, selulosa, glikogen, inulin, dan pati. Yang kedua ada heteropolisakarida, yaitu asam hyaluronik, heparin, kedroitin sulfat, dermatan sulfat, keratan sulfat. Selulosa primer. Selulosa polimer tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan beta 1,4 sampai glikosidik. Dan ini contoh dari polisakarida, struktur dari polisakarida sendiri. Selanjutnya yaitu ada uji identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji iodin. Uji iodin sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
Selanjutnya, ditambahkan 2 tetes larutan iodin ke dalam tabung reaksi. Uji iodin digunakan untuk mengidentifikasi polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna, berarti sampel adalah mono atau disakarida. Berwarna biru menandakan pati, warna coklat menunjukkan glikogen, dan warna merah menunjukkan dekstrin. Selanjutnya yaitu ada uji Benedik. Uji Benedik ini sampel dimasukkan sampel ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 1 mili reagen Benedik atau Veling A dan Veling B. Selanjutnya dipanaskan. Uji Benedik ini digunakan untuk mendeteksi gula pereduksi membentuk enediol yang mampu mereduksi ion tembaga menjadi endapan merah oksida tembaga. Perubahan warna hijau hingga merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, atau laktosa. Sedangkan perubahan warna menunjukkan sukrosa. Selanjutnya yaitu ada uji identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji Barford. Uji Barford dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Jika terbentuk warna merah di dasar tabung menandakan karbohidrat golongan monosakarida seperti glukosa, fruktosa, manose, dan galaktosa. Tetapi jika tidak atau laktosa. Sedangkan tanpa perubahan warna menunjukkan sukrosa. Selanjutnya yaitu ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldose dan gugus ketosa pada sampel. Jika terbentuk warna merah ceri menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa, akan tetapi jika tidak terbentuk warna merah ceri maka diduga mengandung glukosa, manosa, atau galaktosa. Selanjutnya yaitu ada persamaan reaksi iodin. Persamaan reaksi iodin ini berdasarkan uji yang dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, D, dan F menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat atau sampel mengandung glikogen. Berikut yaitu dari amilum ditambah iodin menjadi amilosa iodin kompleks warna biru sampai ungu. Selanjutnya yaitu ada uji reaksi persamaan reaksi Benedik. Persamaan reaksi Benedik ini ada gula ditambah Benedik menjadi karboksilat tembaga 1 oksida. Selanjutnya yaitu ada persamaan reaksi Barford. Berdasarkan hasil percobaan dilakukan tidak terbentuk endapan berwarna merah di dasar tabung pada sampel yogurt A, B, C, D, dan E. Tidak terjadi perubahan pada sampel yogurt, menandakan bahwa sampel tersebut golongan disakarida. Namun pada sampel F terdapat endapan berwarna merah di dasar tabung. Hal ini menandakan bahwa sampel bukan merupakan golongan disakarida. Dan ini contoh dari persamaan reaksi Barford. Yang ini gugus karbonil bebas ditambah ion kompleks menjadi endapan berwarna merah bata. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan reaksi Seliwanov. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada sampel yogurt A, B, C, dan D tidak terbentuk warna merah ceri, maka mengandung glukosa, manose, atau galaktose. Sedangkan pada sampel E dan F terbentuk warna merah ceri yang menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Dan ini contoh dari persamaan reaksi Seliwanov. Ketosa, furfural, resorcinol menjadi berwarna merah ceri. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.